Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang yang kami taklimi pengasuh dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan yang kami hormati dosen pembimbing 1 Bapak Zainuddin MPD serta pembimbing 2 Bapak Farid Purwanto MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Azizah dengan NIM 211201260436 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yakni analisis praktek penggunaan aplikasi e-learning sebagai sumber belajar alternatif pada pembelajaran fikih kelas 5 DMI Tarbiyatul Islam Keraksan. Alasan saya mengambil judul ini karena perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang pendidikan, memberikan dampak yang signifikan terhadap cara siswa belajar. Penggunaan aplikasi e-learning sebagai sumber belajar alternatif diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran fikih dengan cara yang lebih interaktif dan fleksibel. Selain itu, penting untuk menganalisis bagaimana aplikasi e-learning dapat dimanfaatkan secara efektif di kelas, khususnya untuk mata pelajaran fikih yang memiliki karakteristik dan tantangan sendiri. Selanjutnya yaitu bab 1, latar belakang. Pendidikan merupakan sebuah usaha memberikan pengajaran yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui proses pembelajaran. Media pembelajaran non-online juga memiliki keuntungan dalam penggunaannya. Salah satunya ialah dalam pembelajaran ini bisa bersifat mandiri dan juga mendapatkan interaktivitas yang tinggi dari peserta didik, serta mampu meningkatkan daya ingat, memberikan pengalaman belajar baik dan teks, audio, video, animasi, dan hal yang lainnya. Poin selanjutnya yakni fokusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terfokus pada masalah yang dituju saja, yaitu peneliti terfokus pada analisis praktek penggunaan aplikasi e-learning sebagai sumber belajar alternatif pada pembelajaran fikih kelas 5 DMI Tarbiyatul Islam. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi e-learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih di kelas 5 MI. Yang kedua, apa saja aktivitas penggunaan aplikasi e-learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih di kelas 5 MI. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi e-learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih di kelas 5 MI. Yang kedua yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi e-learning dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi fikih di kelas 5 MI. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian proposal teoritis mengenai analisis praktek penggunaan aplikasi e-learning sebagai sumber belajar alternatif pada pembelajaran fikih kelas 5 DMI memiliki beberapa manfaat yang penting dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis yaitu untuk siswa, guru, dan pendidikan. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses yang lebih luas dan fleksibel terhadap materi fikih.
Sedangkan bagi guru, penelitian ini memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran yang dapat memperkaya metode pembelajaran mereka. Sedangkan untuk pendidikan secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan inovatif. Sedangkan peneliti terdahulu yaitu satu hasil peneliti dari Ambar Sri Lestari, Saburijal Hamka tahun 2019 berjudul Analisis Pitches dalam Implementasi Kebijakan E-Learning di IAIN Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran e-learning berada pada kategori penting pada aspek seperti performance, information, ekonomis, kontrol, dan service. Sedangkan peneliti terdahulu yang kedua yaitu hasil penelitian dari Ahmad Faik Abror Handarujati tahun 2016 berjudul Pengembangan dan Analisis Kualitas Aplikasi Penilaian Learning SMK berbasis ISO di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi penilaian Learning SMK berdasarkan ISO telah berhasil dikembangkan menggunakan metode software dengan model waterfall. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Kajian teori mencakup beberapa poin. Yang pertama, pengertian efektivitas, pengertian learning, aplikasi learning dalam pendidikan, pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah, manfaat penggunaan aplikasi learning dalam pelajaran fikih, dan tantangan penggunaan aplikasi learning. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual yaitu gambaran atau model yang menggambarkan hubungan antar konsep atau variabel yang ada dalam penelitian. Kerangka ini digunakan untuk memberikan arah dalam penelitian dan menjelaskan bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian, kerangka konseptual membantu peneliti untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan berdasarkan pendekatan ilmiah. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, yang mana metode penelitian mencakup pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini cenderung lebih artistik, kurang terstruktur, dan bersifat interpretatif yang mengedepankan pemahaman terhadap temuan di lapangan. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat yang terlibat secara aktif, yang berarti bahwa dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan pengamatan dan mendengarkan dengan cermat hingga pada detail yang paling sekecil data dan sumber data penelitian. Yang pertama, data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Yang kedua, sumber data. Sumber data yakni mempunyai poin 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber informasi dalam suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, yakni informasi yang dikumpulkan atau dicatat oleh individu atau pihak lain. Metode penelitian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian. Langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, metode penelitian teknis pengumpulan data. Menurut Situmorang, teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari sumber data, baik itu subjek maupun sampel penelitian. Terakhir yaitu pengecekan keabsahan temuan. Dalam penelitian ini,
Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi teknik. Yang pertama yaitu triangulasi metode. Triangulasi metode mencakup penggunaan berbagai teknik penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua yaitu triangulasi teknik. Menurut Sugiono, triangulasi teknik merujuk pada penggunaan berbagai cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber data yang sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.